Jadi kita akan membahas mengenai uh, data terakhir mengenai trade balance yang dipublikasikan oleh BPS kemarin ya. Memang kalau kita lihat trade balance-nya atau surplus dari neraca perdagangannya itu mengecil ya. Jadi kalau kita lihat dari satu persatu, mungkin next untuk ekspor sendiri itu mengalami kontraksi ya, tercatat sebesar 0, tercatat mengalami penurunan ya. Mungkin next slide mengalami kontraksi sebesar 11,3%. Ya, jadi kalau kita lihat berdasarkan komoditas ya, untuk bahan bakar eh, mineral itu mengalami kontraksi ya. Jadi memang kalau kita lihat tiga komoditas utama terbesar yang diekspor oleh Indonesia ya, baik itu mineral fuels, kemudian ada minyak hewan nabati itu mengalami kontraksi ya, masing-masing. Mungkin di slide sebelumnya kontraksi masing-masing sebesar 1,8% dan 28,2% dan 10,2% ya. Jadi uh, kalau kita lihat sementara kalau kita lihat dari impor, impor itu juga mengalami penurunan, namun memang tidak seburuk yang diperkirakan ya, penurunannya sebesar 6,3% secara year on year, di mana kontraksinya yang diperkirakan oleh pasar sebelumnya lebih dari 13%. Sementara next by economic categories ya, untuk beberapa kelompok barang, baik itu consumer goods, kemudian ada bahan baku, kemudian juga sementara kalau untuk capital goods ya, kalau kita lihat dari consumption goods dan intermediate goods itu mengalami kontraksi masing-masing sebesar 2,9% secara year on year, sementara untuk bahan baku atau intermediate goods itu mengalami kontraksi sebesar 11,2%. Sementara kalau kita lihat dari bahan barang modal ya atau capital goods itu di luar perkiraan mengalami pertumbuhan yang cukup tinggi ya, mencapai 18,5% secara year on year ya, setelah sebelumnya itu tumbuh 6,1% secara year on year. Jadi next dengan perkembangan impor yang cenderung lebih baik dibandingkan yang diperkirakan, itu trade surplus kita mengalami penurunan secara cukup signifikan. Mungkin di slide berikutnya trade balance itu turun ya, kalau kita lihat di bulan Maret dari 5,5 billion US dollar menjadi 2,9 billion US dollar. Jadi ini merupakan surplus neraca perdagangan yang terendah selama 10 bulan terakhir ya, yang memang disebabkan oleh pelemahan ekspor, dan di sisi lain importnya juga sepertinya lebih tinggi dibandingkan dengan perkiraan sebelumnya. Jadi namun kalau kita lihat secara akumulasi ya sepanjang Januari sampai dengan Maret 2023, surplusnya itu melebar menjadi 12,3 billion US dollar ya, dibandingkan dengan Januari sampai Maret 2022 ya, yang sebesar 9,3 billion US dollar. Jadi hal ini menunjukkan bahwa kondisi keseimbangan eksternal Indonesia masih cukup baik. Namun kalau kita lihat ke depan, mungkin next kemungkinan ekspor kita itu akan terus mengalami penurunan ya. Jadi memang disebabkan oleh kondisi ekonomi di dua negara perekonomian terbesar di dunia yang juga merupakan dua destinasi ekspor terbesar dari Indonesia. Kemungkinan untuk China sendiri itu kita perkirakan memang akan recover dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi di tahun 2022 lalu ya. Namun recovery-nya relatif moderat ya, kalau kita perkirakan mungkin di sekitar 5 sampai 5,5%. Jadi tahun ini sendiri untuk pemerintah China menargetkan growth yang relatif tidak terlalu tinggi, yang dipatok sebesar atau ditargetkan sebesar 5%. Jadi memang membaik dibandingkan dengan tahun lalu yang sebesar 3%. Tapi memang uh, untuk ukuran dari China sendiri ini memang relatif cukup rendah ya. Sementara kalau dari Amerika Serikat ya, kalau kita lihat perekonomiannya kemungkinan akan menurun sebagai dampak dari uh, kenaikan suku bunga secara agresif ya. Kalau kita estimasi kemungkinan China atau kemungkinan Amerika itu akan berpotensi untuk
jatuh ke dalam resesi di tahun 2023 ini, sehingga ekspor di Indonesia juga mungkin akan uh, tercatat lebih rendah ya, karena juga perlambatan ekonomi global akan berdampak kepada penurunan atau normalisasi harga-harga komoditas yang menjadi unggulan kita, termasuk minyak dan gas, kemudian juga batu bara dan juga CPO. Next, ya. Jadi di sisi lain ya, kalau kita perhatikan mungkin di tahun 2023 ini kondisi ekonomi di dalam negeri sendiri juga akan mengalami perlambatan ya, yang disebabkan oleh penurunan harga-harga komoditas, kemudian juga inflasi yang masih relatif tinggi, kemungkinan sampai dengan kuartal 3 2023, dan juga adanya kebijakan pengetatan moneter yang dilakukan oleh BI sejak bulan Agustus 2022 lalu sampai dengan bulan Januari. Jadi dengan penurunan aktivitas ekonomi di dalam negeri, di domestik sendiri, kemungkinan impornya juga akan lebih rendah ya, sehingga kita perkirakan masih tetap akan terjadi surplus neraca perdagangan sampai dengan akhir tahun, yang secara fundamental akan mendukung penguatan nilai tukar rupiah sepanjang tahun 2023 ini. Ya. Mungkin sementara dari saya demikian, kembali ke Mbak Glenda. Terima kasih.